Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan min kulli dain wa saqam. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita pada dua pertemuan berikutnya tentang bagaimana caranya kita mencintai Al-Quran. Karena ini hal yang sepatutnya dan seharusnya diusahakan oleh setiap muslim. Karena cinta Al-Quran ini bukan cinta yang datang dengan tiba-tiba, tapi cinta yang perlu diusahakan. Maka kita bisa aja ngakunya cinta Al-Quran. Setiap muslim bisa aja bilang dia cinta Al-Quran, tapi buktinya apa? Baca aja jarang misalnya. Atau kandungan Al-Quran ketika ditanya nggak tahu, apa benar kita cinta Al-Quran kalau kita seperti itu. Sementara salah satu dari ciri atau alamat orang yang mencintai itu kan mau berkorban untuk apa yang dicintainya. Kalau ternyata Al-Quran meminta kita untuk banyak membacanya, untuk banyak bersama dia, untuk mengetahui kandungannya, dan itu pasti akan penuh pengorbanan. Apakah kita bisa? Atau sudahkah kita melakukannya? Jangan-jangan tadi cinta kita atau pengakuan cinta kita kepada Al-Quran adalah pengakuan yang palsu, pengakuan yang enggak benar. Ada 3 poin yang kita bahas kemarin sahabat. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Kita masuk poin yang keempat sekarang. Poin yang keempat ini adalah yakini kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, ini juga salah satu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa sebab datangnya cinta itu adalah karena kita ngelihat kebesaran, kehebatan sesuatu. Ini misalnya kan ada orang ngefans gitu ya, fans ke tokoh publik misalnya, presiden, gubernur atau apa. Ada orang yang fansnya olahragawan, nggak pernah ketemu dia, tapi dia ngelihat hebat sekali nih olahragawan. Atau ada seseorang ngefans sama artis, kalau artis ini manggung dia rela sampai bayar jutaan, puluhan juta rupiah, sampai dia mau ngoleksi barang-barang si artis ini atau yang berkaitan lah ya dengan artis ini. Sampai dia rela berpakaian, cara berjalannya, sampai gaya rambutnya ngikutin gaya rambut artis atau olahragawan tadi. Padahal nggak pernah ketemu. Padahal juga nggak merasakan kebaikan dari artis olahragawan atau tokoh publik ini, nggak merasakan karena jauh jaraknya lah, jauh memang nggak bisa ketemu segala macam. Tapi ada orang yang sebegitu ngefansnya kan, sampai kalau kita ngeliat ada artis manggung konser, ada yang histeris, ada yang pingsan, sampai saking begitu ngefansnya, sampai ngikutin gaya bicaranya artis olahragawan itu misalnya. Nah, maka semakin kita merasakan orang yang kita kagumi itu sebegitu hebatnya, sebegitu mulianya, sebegitu agungnya, maka perasaan cinta kita akan semakin besar dengan seseorang itu atau dengan sesuatu itu. Begitu juga nih Al-Quran sahabat. Kita tahu kalau Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah banyak sekali mengatakan kemuliaan Al-Quran ini. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang sangat mulia katanya Allah. Bal huwa Qur'anun majid, tetapi dia Quran yang sangat mulia. Shad wal Qur'an lidzikr, shad demi Al-Quran yang sebegitu mulianya, sangat mulianya. Jadi nggak diragukan lagi memang kemuliaan Al-Quran ini, yang sampai Allah mengistilahkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21, ayat yang ke berapa? 20 ya. 21 benar. Allah menyampaikan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Al-Quran ini diturunkan pada satu gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu hancur, luluh lantak karena takutnya kepada Allah. Min khasyatillah,
Dan perumpamaan ini kami buat kepada manusia agar mereka mau berpikir. Saking agungnya tuh Al-Quran, saking mulianya tuh Al-Quran, gunung yang sebegitu besarnya, seandainya Allah turunkan Al-Quran kepada gunung itu, akan hancur lebur gunung itu. Nggak sanggup dia merasakan sebegitu dahsyat mulianya Al-Quran. Tapi kita manusia memang tertutupi. Kalau kita nggak mau mikir, kalau kita nggak mau merasakan keagungan Al-Quran ini. Maka sahabat, coba saja nih kita mau merenungkan. Semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Bulan turunnya Al-Quran adalah bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Malaikat yang membawa Al-Quran adalah malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Rasul yang diturunkan Al-Quran kepadanya adalah Rasul yang paling mulia, Rasulullah SAW. Kota yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, Makkah dan Madinah, adalah kota yang paling mulia. Umat yang diturunkan Al-Quran kepadanya juga adalah umat yang paling mulia, umatnya Rasulullah SAW. Maka setiap apapun, jangankan Al-Qurannya itu sendiri ya, setiap apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Maka masa sih kita enggan bersama Al-Quran, yang pasti kalau kita bersama Al-Quran kita pasti akan menjadi mulia. Saking begitu mulianya Al-Quran, jin-jin saja sampai mereka nggak sanggup, bukan nggak sanggup ya, mereka sampai begitu tertariknya mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran itu. Mereka merasakan sekali kemuliaan Al-Quran. Maka sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita mau tahu nih kemuliaan Al-Quran yang sampai Allah istilahkan, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Bacaan yang bisa membelah bumi, bacaan yang bisa membuat gunung-gunung berjalan, bacaan yang bisa membuat orang mati pun berbicara, itu hanya adalah Al-Quran. Apa yang membuat kita tidak mencintai Al-Quran? Padahal Al-Quran ini begitu mulia dan begitu agungnya. Yang sampai bahkan ayat-ayat Al-Quran itu yang banyak diturunkan oleh ribuan malaikat. Satu ayat seperti ayat kursi misalnya, sampai diturunkan oleh atau diiringi oleh 70.000 malaikat. Saking begitu mulianya tuh Al-Quran. Saking begitu agungnya tuh Al-Quran, yang sampai kita rasakan karena keagungan Al-Quran ini terjadi perubahan besar dalam kehidupan manusia, itu tidak lain karena adanya Al-Quran. Bukan hanya orang yang beriman dengan Al-Quran, bahkan mereka yang tidak beriman dengan Al-Quran pun mengakui keagungan Al-Quran. Mereka yang berusaha membantah teori-teori, konsep-konsep dalam Al-Quran, semuanya mental. Bahkan mereka akhirnya beriman. Banyak profesor yang akhirnya beriman kan, karena penelitian mereka ternyata cocok sesuai dengan teori yang ada dalam Al-Quran. Kitab apa yang lebih agung daripada Al-Quran? Gak akan ada kita temukan. Ini perlu kita renungi, perlu kita sadari sahabat. Kalau kita benar-benar sadar, yakin keutamaan, keagungan, kemuliaan Al-Quran ini, niscaya akan tumbuh cinta dalam hati kita kepada Al-Quran. Demikian sahabat, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.